Ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa ternyata 43% populasi orang di dunia ini mereka hidup di atas rata-rata kemampuannya. Artinya apa? Saya lagi ingat teman-teman semua, tidak semua yang kita rencanakan itu akan sesuai dengan rencana, gitu ya. Kadang kita melakukan A, tapi Allah kasihnya B. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Sementara kita ini seringkali ngotot dengan apa yang kita inginkan. Salah satu titik penting ketika saya membangun kerajaan bisnis termasuk juga membangun kekayaan adalah ketika saya memahami tentang ilmu financial recovery. Apa itu? Tentang bagaimana saya merecovery ulang cara hidup saya, cara mendapatkan uang, cara mengeluarkan uang gitu kan, secara tepat dan benar. Nah, maka di video kali ini saya ingin sharing dengan Anda bagaimana cara Anda menjadi seorang yang sangat kaya luar biasa lewat langkah-langkah yang sederhana ini. Walaupun ini sangat terlihat sederhana, tapi akan sangat powerful ketika Anda lakukan rutin setiap bulan, setiap tahun, bahkan setiap pekannya. Poin nomor satu, kawan-kawan semua, adalah sederhanakan pengeluaran. Itu poin nomor satu, ingat, sederhanakan pengeluaran. Hiduplah di bawah batas kemampuan Anda. Ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa ternyata 43% populasi orang di dunia ini mereka hidup di atas rata-rata kemampuannya. Artinya apa? Kalau penghasilan mereka cuma angkanya 2 juta, tapi gaya hidupnya seperti orang 5 juta. Penghasilannya 10 juta, gaya hidupnya 30 juta. Bagaimana kita mengetahuinya? Dilihat dari cara dia berpenampilan. Dilihat dari cara dia memiliki sebuah kendaraan. Baru punya penghasilan katakanlah 2 juta, mobilnya sudah di angka 200 juta. Itu adalah bukti bahwa ternyata dari segi pengeluarannya sangat besar dibandingkan pendapatannya. Maka sekali lagi, hiduplah di bawah kemampuan Anda. Yang kedua adalah bagaimana Anda harus memegang erat isi dompet dan rekening Anda. Karena akan ada banyak orang di luar sana yang menginginkan uang Anda. Entah itu mereka mengajak Anda untuk investasi, atau menjuali Anda, atau ngajak kerjasama, atau apapun itu. Maka sekali lagi, setiap Anda mengeluarkan uang, pikirkan betul-betul, jangan pernah ambil keputusan pada saat kondisi emosional. Termasuk pada saat Anda katakanlah ketemu orang yang mereka tuh sangat luar biasa hebat, ngajak Anda tawaran investasi. Atau katakanlah ada orang yang ngajak kerjasama bisnis dengan Anda, nyuruh Anda untuk investment ataupun memberdayakan mereka untuk bisa bergerak lebih besar penjualannya misalkan. Intinya adalah pegang erat uang Anda yang ada di dompet, termasuk juga di rekening. Karena akan ada banyak orang di luar sana mengganggu Anda untuk bisa mendapatkan uang Anda tersebut. Yang ketiga di poin sederhana hidup ini adalah Anda harus berhati-hati dengan segala macam yang berpotensi untuk kebocoran. Maka Anda harus cek berapa tuh pos pengeluaran Anda untuk seperti misalkan katakanlah beli gadget, fashion, juga untuk giving, untuk katakanlah keseharian, harus dicek semuanya. Jangan sampai bocor. Maka saran saya buat Anda, catat setiap pengeluaran walaupun kecil-kecil. Penting itu. Kalau uang kecil aja gak bisa di-manage, apalagi uang besar. Apalagi Kang, harus hati-hati juga dengan kebocoran sifatnya itu halus dan gak kerasa. Contoh apa? Ketika ngejajanin orang, hangout, gitu ya, belanja kecil-kecilan di minimarket, yang kadang kita belinya cuma beli produk A doang, tiba-tiba ngebelinya 10 biji, gitu kan. Nah, ini kebiasaan beginilah yang harus kita coba mulai jaga, jangan sampai bocor, gitu ya. Apalagi, termasuk juga harus waspada dengan pengeluaran yang tak terduga. Tidak semua pengeluaran tak terduga itu harus dituruti, kawan-kawan semua. Gunakan aja nanti dana darurat yang kita miliki untuk bisa mengalokasikan ke dana yang tak terduga tadi, gitu ya. Supaya gampang kemana-mana, tiap mau ngapain bikin listing, daftar belanja, gitu ya, atau mau ngapain itu harus clear. Saya lagi ingat teman-teman semua, tidak semua yang kita rencanakan itu akan sesuai dengan rencana, gitu ya. Tapi apalagi gak direncanain, maka termasuk adanya listing daftar belanja itu, sehingga nanti kita gak tergiur. Diskon misalkan 60%. Padahal dalam daftar belanja gak ada beli itu. Gara-gara lihat tulisan diskon jadi beli gitu. Sehingga dengan mengcover ini semua, mengantisipasi ini, sehingga nantinya Anda hidup lebih sederhana lagi. Itu poin nomor satu. Poin nomor dua adalah tingkatkan penghasilan Anda. Nah, poin nomor satu di bagian nomor dua ini adalah Anda harus memiliki sumber penghasilan yang besar. Dari segi yang utamanya dulu nih. Core-nya apa gitu. Kalau saya core-nya adalah di bisnis, maka saya mendapatkan penghasilan dari bisnisnya sendiri. Baru yang lainnya keluar tuh nanti dari segi yang lain. Poin pentingnya adalah Anda harus punya sumber utama penghasilan yang besar. Entah dari ngajar, kalau Anda memang seorang guru ataupun seorang trainer, entah itu dari bisnis, kalau Anda berbisnis, atau apapun itu. Itu yang nomor satu, milikilah sumber penghasilan utama yang besar. Nah baru nomor dua tuh, bangun sumber pendapatan yang lain.
Jadi kalau saya dari bisnis, maka sumber pendapat yang lainnya apa? Dari menerima endorse, atau misalkan jadi brand ambassador, atau misalkan KOL influencer gitu ya. Nah, hal kayak beginilah akhirnya saya dapatkan gitu ya, untuk mendapatkan pipa-pipa penghasilan saya. Inilah yang disebut dengan revenue stream. Poinnya tadi ya, energi Anda harus bangun ke yang besar di poin nomor 1, baru yang kedua itu harus menjadi penunjang Anda untuk dapetin penghasilan lebih besar lagi. Itu poin nomor 2. Jadi, poin nomor 3 adalah kelola utang Anda. Kenapa utang harus dikelola kawan-kawan semua? Karena nanti akan ada dua bagian. Utang yang namanya utang konsumtif, ada utang produktif. Apa itu konsumtif? Yang bisa dipakai sendiri, yang bisa untuk gaya hidup. Produktif apa? Untuk beli aset, untuk ngasilin duit lagi. Ya. Nah, saran saya sih memang ya kalau misalkan produktif silakan aja kalau memang Anda sanggup bayar. Tinggal di plan tuh rencananya kapan selesai. Ya konsumtif itulah yang harus Anda hindari. Bagaimana kan kalau saya sekarang punya utang? Ya banyak-banyak doa aja lah ya, supaya cepat lunas utangnya gitu ya. Doa apa yang diajarkan sama Rasul seperti yang sering saya sampaikan juga. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal azzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah, silakan cari tahu sendiri ya, artinya apa? Intinya adalah gimana caranya Anda bisa mendapatkan ketenangan dari Allah hasil dari doa tersebut. Terlindung dari apa? Ham itu bingung. Amil hammi wal hazan, haji itu sedih. Azzi wal kasal, lemah dan juga malas. Jubni wal bukhli, pengecut dan pelit. Dan kesewenang-wenangan orang dan lilitan utang. Harapannya doa itu Anda panjatkan tiap hari, minta ke Allah nanti utangnya bisa cepat selesai. Nomor 4 adalah bagi penghasilan Anda menjadi 5 bagian. Saya biasanya pernah membagikan sebuah video dalam Extreme Financial Planning gitu ya. Ada 4 bagian. Pertama adalah living untuk kehidupan, kedua adalah untuk saving untuk tabungan, 3 investing untuk bisnis dan investasi, yang keempat adalah giving untuk sedekah. Supaya lebih gampang lagi, saya langsung bikin 5 porsi aja, 5 pos aja. Pertama apa? Biaya hidup. Ya, ini adalah dana yang Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari. Makan, minum, belanja, bulanan, dan seterusnya. Yang kedua adalah alokasi untuk dana darurat. Ini adalah dana yang Anda gunakan untuk berjaga-jaga bila ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi kemudian hari. Entah itu kecelakaan, biaya ke dokter, mungkin ada rumah bocor atau apapun itu, gitu ya. Itu siapkan di poin dana darurat. Yang ketiga adalah cicilan utang. Nah, ini kalau Anda masih punya utang gitu ya, pelunasan utang Anda diambil dari pos ini. Sama ketika saya dulu saya punya cicilan utang ya diambilnya dari pos itu. Maka ketika saya bilang, maaf uangnya nggak ada, bukan uang saya nggak ada, tapi uang di pos cicilan itu nggak ada. Pos yang keempat adalah modal bisnis atau investasi. Nah, ini adalah untuk produktif melipat gandakan kekayaan Anda dari sini. Nah, saya melakukan ini teman-teman sudah sejak 13 tahun yang lalu. Ketika ada uang, saya investasikan, nah itu bergulung-gulung tuh jadi duit gitu. Maka sekali lagi, ibaratnya nih ya, Anda segala punya duit-duitnya Anda, pastikan ada budget untuk investasi juga. Tabunglah minimal di situ untuk diinvestasikan di kemudian hari. Dan yang kelima adalah, pos yang kelima adalah investasi akhirat. Nama lainnya adalah infak, nama lainnya adalah sedekah dan wakaf. Ini juga saya agendakan. Contoh misalkan katakanlah, sangat sederhana, Anda membuatnya masing-masing 20%. Ini kalau pengen dibikin normal lah ya, karena kan beberapa teori ataupun kasus yang saya sering bagikan kan, sekian persen, udahlah 20%. Misalkan penghasilan Anda 10 juta, maka biaya hidup Anda adalah biaya hidup 10 juta dikali 20%, 2 juta. Dana darurat 10 juta dikali 20%, 2 juta. Cicilan utang 2 juta, 10 juta dikali 20%, 2 juta. Modal untuk bisnis atau investasi 20% dikali 10 juta, 2 juta. Terakhir adalah sedekah atau investasi akhirat 20% dikali 10 juta, 2 juta. Jadi semua dipukul rata 2 juta. Boleh Kak? Boleh, silakan. Atau mungkin Anda punya pendekatan yang berbeda. Misalkan katakanlah pendekatan 40, 10, 20, 20, 10. 40, 10, 20, 20, 10. Berarti 40% biaya hidup dikali katakanlah Anda punya penghasilan 5 juta, maka 2 juta untuk biaya hidup gitu ya. Kalau dana daruratnya adalah cuma 10%, berarti 10% dikali 5 juta sama dengan 500 ribu untuk dana darurat. Kalau cicilan utangnya 20%, maka 20% dikali 5 juta sama dengan 1 juta. Dan modal bisnis atau investasi katakanlah 20% dari 5 juta adalah 1 juta. Dan investasi akhirat giving adalah 10% dari 5 juta, artinya 500 ribu. Bebas. Intinya porsi presentasi itu diserahkan ke Anda tergantung keyakinan Anda sih itu ya. Gak ada. Yang penting apa? Disiplin. Disiplin itu adalah ketika Anda tahu apa yang harus Anda lakukan tanpa harus diingetin. Itu disiplin. Itu yang keempat. Yang kelima adalah pastinya dekatkan diri Anda kepada Allah yang Maha Besar. Kenapa? Karena sekali lagi kita ini kadang kan hidup ini banyak skenario dan ujiannya ya. Kadang kita melakukan A, tapi Allah kasihnya B. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Sementara kita ini sering kali ngotot dengan apa yang kita inginkan. Maka jadilah hamba yang Allah mau. Apa itu? Yang bertakwa kepada Allah.
Maka tugas kita adalah bertakwa, berikhtiar gitu ya. Sehingga nanti rezeki yang tidak disangka-sangka itu akan datang ke kita. Kalaupun kita diuji, kita bisa lewatin dengan mulus ya, tidak sampai kehilangan iman. Gitu ya. 5 poin ini kawan-kawan semua bisa Anda lakukan untuk Anda apa? Agar bisa menjadi orang yang kaya, gak cuma sekedar kaya harta tapi juga kaya hatinya. Di balik kekayaan ada yang sangat wow gitu ya, tapi punya sifat yang sangat sederhana, qanaah, dan juga tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman ya, semoga video ini membantu Anda untuk menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Dan siapapun yang antara Anda yang menonton video ini, yang komen, yang like, yang share, semoga Allah mudahkan mendapatkan kekayaan versi terbaiknya dan mendapatkan apa yang diidamkan sesuai dengan yang Allah pahami dan Anda butuhkan. Ya, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.